أجمعين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hambanya. Kemudian kita luangkan waktu kita untuk duduk di majelis ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari agama kita, dan mengingat betapa besarnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Mereka sanggup mengorbankan hartanya, dirinya, sanggup mengorbankan waktunya, bahkan mengorbankan darahnya demi tegaknya Islam, hingga Islam itu bisa sampai kepada kita. Sehingga merekalah orang-orang yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan sebagai umat terbaik untuk menyampaikan Islam itu kepada kita semua. Maka mudah-mudahan dengan kita mengingat dan mempelajari perjuangan mereka dan pengorbanan mereka, sehingga kita bisa menjadikan mereka sebagai idola kita, sebagai orang-orang yang kita cintai. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada seorang sahabat yang dia mengaku di hadapan Nabi bahwasanya amalannya tidak banyak, amalannya hanya yang wajib-wajib saja, sunnah-sunnahnya sangat-sangat sedikit sekali. Tapi sahabat ini mengatakan di hadapan Nabi, tapi aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya engkau di dalam surga bersama orang-orang yang engkau cintai. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan, kita terus perbanyak, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in dan semua orang yang mengikuti jejak mereka hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini sengaja saya bawakan materi tentang kisah para sahabat, tentang perjuangan para sahabat yang diambil dari dua kitab. Kitab ini kita pelajari terus di pondok. Kitab Suwar min Hayati Sahabah, gambaran-gambaran hidup para sahabat. Kitab ini ada 2 jilid, 1 jilidnya 65 sahabat.
Jadi ada dibahas sekitar 130 sahabat. Tujuannya apa? Kita lihat di akhir zaman, di zaman kita. Tadi hadis yang kita bacakan, Rasul mengatakan, engkau di surga bersama orang-orang yang engkau cintai, bersama orang-orang yang engkau idolakan. Maka kalau kita salah idola, atau mungkin anak-anak kita salah di dalam mengidolakan, salah di dalam memilih orang yang dia cintai, yang dia jadikan panutan, maka kelak dia akan dikumpulkan di mana orang-orang yang dia cintai. Maka orang yang paling patut kita jadikan panutan, yang paling patut kita jadikan qudwah, yang paling patut kita berikan cinta kita, siapa lagi kalau bukan Nabi dan para sahabatnya? Karena mereka lah yang memperjuangkan Islam. Mereka lah orang yang sanggup berkorban, mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk Islam, supaya Islam itu bisa sampai kepada kita. Mereka lah orang yang patut kita jadikan teladan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman, artinya generasi terbaik adalah zaman Nabi, yaitu orang-orang yang memperjuangkan Islam ini. Dan kalau kita lihat anak-anak kita, karib kerabat kita, kalau mereka sudah mengidolakan seseorang, maka dia akan tahu asal usulnya, dari mana, siapa orangnya, apa hobinya, itu pasti tahu. Umpama dia misalnya mengidolakan atlet, misalnya pemain bola, dia pasti tahu. Bahkan satu negara itu pemain bolanya yang terkenal dia akan tahu. Atau misalnya orang itu cinta dengan musik, ya, apapun jenisnya, maka dia akan tahu, bahkan hafal namanya, tempat tinggalnya, bahkan musiknya. Diputarkan misalnya, ya, satu intonasi musiknya atau lagunya, bahkan dia akan tahu, wah, lagunya ini, judulnya ini, ya, dan dia bisa menyanyikan. Itu kalau orang sudah cinta. Bahkan kalau orang sudah cinta dan dijadikan idola, kalau dia datang, umpamanya idolanya dari luar negeri, datang misalnya ke Indonesia, dia akan sanggup mengorbankan waktu dan uangnya, tenaganya, untuk menemui idolanya tersebut. Umpamanya datangnya ke Jakarta misalnya, dia akan korbankan waktunya, dia akan korbankan tenaganya, dia akan korbankan uangnya demi bisa bertemu dengan idolanya. Sementara kelak dia di akhirat akan dikumpulkan dengan idola itu, dengan orang yang dia cintai. Kalau dia muslim, kalau dia masuk surga, kalau dia kafir, maka ini yang perlu kita pelajari. Bahkan di dalam sirah, mungkin kebanyakan di antara kita, sirah, sejarah Nabi, banyak orang yang menganggap pelajaran sirah itu pelajaran yang sepele. Padahal dengan mempelajari sirah, dia akan termotivasi. Yang tadinya dia sedang futur, dia akan semangat di dalam berjuang, karena di dalamnya
membahas perjuangan-perjuangan Nabi dan para sahabat. Bahkan di dalam sirah itu dibahas tentang kekuatan iman mereka, sehingga dengan kekuatan imannya mereka sanggup mengorbankan nyawanya, sanggup mengorbankan hartanya, waktunya, dirinya, semua dia korbankan. Itu iman. Maka banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah bukan melalui pengajian tafsir, akidah dan lain sebagainya, tidak. Tapi ketika mereka mendengarkan bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabat, hati yang keras menjadi lembut. Jiwa yang tadinya kikir, bakhil, pelit, ketika mendengarkan bagaimana kedermawanan Nabi dan para sahabat, jiwa yang kikir itu akhirnya berubah menjadi orang-orang yang pemurah, suka berbagi. Yang tadinya tidak bisa senyum, yang tadinya selalu memiliki wajah yang seram, menakutkan, tapi ketika mereka mendengarkan bagaimana perilaku Nabi dan para sahabat, akhirnya mereka mudah untuk bersenyum. Bahkan yang tadinya hatinya keras, tidak pernah menangis, ketika mendengarkan kisah-kisah perjuangan para sahabat, mereka menangis. Maka malam hari ini di dalam judul materi kita ingin meneladani kehidupan para sahabat, perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Karena sahabat banyak, dan setiap sahabat itu punya keistimewaan masing-masing. Ada di antara mereka yang bersaudara, yang satunya istimewanya dari segi ilmunya, misalnya Anas bin Malik dengan saudaranya Bara bin Malik. Anas bin Malik keilmuannya tinggi karena hidup bersama Nabi, menjadi pelayan Nabi, sehingga apapun akhlak dan kepribadian Nabi dicontoh. Apapun yang keluar dari lisan Nabi dia hafalkan. Nasihat-nasihat Nabi dia tanamkan di dalam dirinya, dia amalkan. Sementara saudaranya hidup mengembala kambing, berdagang, keras, akan tetapi punya keistimewaan yang luar biasa, yaitu ketika terjadi perang Yamamah, dialah orang yang berada di barisan paling depan. Ketika kaum muslimin tidak bisa menembus benteng Yamamah, maka dialah yang naik di atas Turs untuk dilemparkan ke dalam, dan dia berhasil berperang sendiri di dalam, melawan puluhan bahkan ratusan para penjaga, sehingga dia berhasil membukakan pintu gerbang dan kaum muslimin masuk ke dalamnya, dan Allah memberikan kemenangan melaluinya. Banyak perjuangan-perjuangan para sahabat. Di sini diantaranya yang akan kita bahas, yang pertama adalah Khubayb bin Adi. Khubayb, seorang sahabat yang begitu kuat keimanannya, kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh satu utusan dari suatu kabilah. Mereka datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meminta kepada Nabi untuk diutus ke negeri mereka para dai, karena mereka mengatakan di negerinya banyak Muslim, tapi tidak ada dai di sana, tidak ada guru di sana yang mengajarkan mereka tentang agama mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih 6 orang sahabat terbaik untuk diutus ke sana, mengajarkan mereka tentang agama mereka.
Di antara mereka adalah Murthid bin Abi Mursid, Khalid bin Al-Bakir, Asim bin Thabit, Khubayb bin Adi, wa Zaid bin Dasnah atau Dasinah. Kemudian Abdullah bin Tariq radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ketika mereka berangkat, di pertengahan jalan mereka dicegat oleh sekumpulan orang-orang kafir. Ini di dalam sejarah disebutkan tragedi Ar-Raji'. Di sebuah perkampungan yang bernama Ar-Raji', mereka dicegat. Kemudian terjadilah peperangan di sana. Keluar dari kabilah tersebut 100 orang berkuda dari Huzail, dari kabilah Huzail, kemudian menyerang mereka secara tiba-tiba. 4 di antara mereka terbunuh, tersisa 2, Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dasnah atau Dasinah. Kemudian kedua sahabat yang mulia ini ditawan, kemudian dijadikan budak. Setelah itu mereka jual, dan mereka menjualnya kepada penduduk Makkah. Maka ketika dijual ke penduduk Makkah, itulah kesempatan mereka untuk membalaskan dendam mereka karena mereka kalah di dalam perang Badar. Dua-duanya dibunuh, dan yang paling kejam di dalam pembunuhannya adalah Khubayb bin Adi. Kita tahu penduduk Mekah, walaupun mereka kafir, musyrik, tapi mereka tidak mau merusak kehormatan tanah haram, dan itu sejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan tanah haram sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu terus dipelihara oleh kabilah-kabilah yang tinggal di sana. Maka Khubayb bin Adi ini mereka bawa keluar tanah haram, yaitu tanah halal di Tan'im. Kemudian mereka kumpulkan kafir Quraisy yang keluarga mereka itu menjadi korban di dalam perang Badar untuk menyaksikan kekejaman mereka, untuk menyaksikan balas dendam mereka terhadap sahabat Nabi SAW. Karena Khubayb bin Adi adalah sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar, yang juga berhasil membunuh salah satu di antara kepala kabilah mereka. Maka kesempatan mereka untuk balas dendam. Sampainya di sana, disalib, kemudian disiksa dengan penyiksaan yang orang tidak akan pernah membayangkannya. Bahkan kalau kita pernah nonton film G30 SPKI, ya, gerakan 30 September, ya, bagaimana PKI itu menyiksa para jenderal, diiris-iris, dipotong-potong anggota badannya sebelum dibunuh. Begitu orang kafir Quraisy bencinya terhadap kaum muslimin, terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW. Khubayb bin Adi diiris-iris, dipotong telinganya, dipotong hidungnya, kemudian dipotong tangannya. Baru setelah itu, setelah mereka puas di dalam menyiksa sahabat Nabi SAW, baru mereka bunuh. Dan sebelum mereka membunuhnya, mereka menawarkan kepada Khubayb bin Adi untuk keselamatan. Mereka mengatakan, apakah engkau mau, atuhibbu an yakuna Muhammadun makanak? Apakah engkau mau
posisimu digantikan oleh Muhammad. Dia yang kami bunuh, dan engkau kami lepaskan biar engkau selamat bersama keluargamu. Jawaban Khubayb bin Adi, dengan beliau menjawab dengan jawaban yang tidak pernah terfikirkan oleh orang. Beliau mengatakan, wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan yu'khadhu bi syaukatin. Demi Allah, jangankan Muhammad menggantikan posisiku, aku tidak mau hidup dalam keadaan aman, nyaman, bahagia bersama keluargaku, sementara Nabi Muhammad tertusuk satu duri di kakinya. Subhanallah, satu duri saja. Beliau tidak rela menusuk kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara beliau diselamatkan, dibebaskan. Inilah kekuatan cintanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada dirinya, keluarganya, dan semua manusia. Inilah yang ditanamkan oleh Khubayb bin Adi di dalam dirinya, sehingga beliau tidak rela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertusuk duri sementara beliau aman, apalagi menggantikan posisinya yang disiksa. Ini kekuatan iman yang dimiliki oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kekuatan cinta yang tertanam di dalam diri sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mampu mengorbankan nyawanya, untuk Islam, mampu mempertahankan tauhidnya, mempertahankan akidahnya, mempertahankan keislamannya, walaupun nyawanya. Bahkan di dalam kisah Khubayb bin Adi ini hampir sama dengan kisah Habib bin Zaid. Habib bin Zaid dari satu keluarga yang awal masuk Islam. Yang pertama masuk Islam ayahnya Zaid, kemudian ibunya Ummu Umarah, atau namanya Ummu Umarah adalah kunyahnya, namanya adalah Nusaybah. Kemudian saudaranya Abdullah bin Zaid, berempat. Yang mana empat orang ini datang dari Madinah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah dan menyatakan baiat Aqabah. Jadi yang 70 orang ada di dalamnya Zaid dan istrinya, kemudian dia bawa anaknya yang masih kecil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka keselamatan atas kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka berjuang setelah bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah yang intinya adalah mereka bersumpah setia akan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan membela kaum muslimin, akan membela Islam, apapun keadaannya, dengan apapun yang mereka miliki, walaupun nyawa mereka tantangannya. Maka ketika terjadi perang Uhud, yang berada di barisan pertama, yang menjadikan punggung dan dada mereka sebagai tameng melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah keluarga Habib bin Zaid, termasuk ibunya, yang awalnya ibunya ikut berperang, tapi di barisan medis, tim medisnya yang ikut di dalam perang tersebut, apabila di antara para sahabat ada yang terluka, maka dia yang mengobatinya. Akan tetapi ketika melihat pasukan kaum muslimin kocar-kacir, Allah menguji mereka dengan
kekalahan ketika di antara sebagian kaum muslimin yang diamanahkan oleh Nabi di pasukan pemanah, 50 di antaranya, 40 turun, 10 yang bertahan di atas bukit. Allah menguji mereka dengan kekalahan. Dan melihat kejadian ini, Nusaybah, ibunya Habib bin Zaid, ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, saya menoleh ke kiri, ke kanan, ke muka dan ke belakang. Di sana selalu ada Ummu Umarah, Nusaybah, dengan gagahnya berperang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, di dalam sejarah disebutkan, selesai peperangan, luka di tubuhnya ibu daripada Habib ini atau Nusaybah ini lebih dari 12 luka. Bahkan diantaranya ada yang dalam, sedalam tangan, bisa dimasukkan ke dalam luka tersebut. Subhanallah. Begitu perjuangan mereka. Kalau mereka sudah bersumpah setia melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin, maka nyawa mereka jadikan taruhannya. Dan Habib bin Zaid, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Bani Hanifah yang pemuka atau pemimpinnya adalah Musailamah, maka ketika menerima surat itu, dia langsung datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa dari kabilahnya masuk Islam. Kemudian ketika mereka pulang, belum sampai di kampung halamannya, mereka murtad, mereka keluar dari Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada mereka tentang kemurtadan mereka. Kemudian dibalas lagi surat itu oleh Musailamah yang isinya adalah kita bagi wilayah. Nauzubillah min dzalik. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Dia mengatakan ila Muhammadin Rasulillah min Musailamah Rasulillah. Kemudian dia katakan, engkau diutus kepada orang-orang Quraisy dan aku diutus kepada kabilah Najd atau Bani Hanifah. Maka ingin dibagi wilayah tersebut. Maka ketika mendengarkan atau membaca surat tersebut, Nabi SAW bersumpah, wallahi, seandainya utusan itu boleh dibunuh, maka aku sudah memenggal kalian. Tapi utusan tidak boleh dibunuh, pembawa surat tidak boleh dibunuh. Maka Rasulullah SAW melepaskannya. Kemudian Nabi menulis surat balasan. Kemudian dibawa surat ini oleh Habib bin Zaid. Ketika surat Nabi SAW dibacakan, Bismillah min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah pendusta. Kemudian Rasul mengatakan, innal arda lillahi yurithuha ila man yasha. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, tidak ada bagian. Allah itu akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yaitu kepada kaum muslimin. Maka membaca surat tersebut, dia langsung marah dan menawan Habib bin Zaid. Apa yang dia lakukan sama seperti yang diterima oleh Khubayb bin Adi. Dia menyiksanya, memotong-motong anggota badannya sampai terakhir setengah badannya tersisa. Barulah Habib bin Zaid meninggal dunia. Ini sebuah pengorbanan, ini sebuah perjuangan. Perjuangan membela agama Allah, pengorbanan menjaga tauhidnya. Bahkan di dalam kisah Khubayb bin Adi, banyak pelajaran-pelajaran yang diambil oleh orang-orang kafir Quraisy ketika menyaksikan penyiksaan mereka
terhadap sahabat Nabi SAW. Di antaranya adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi usianya pada saat itu masih muda, namun dia punya kedudukan yang tinggi di hadapan kabilah-kabilah kafir Quraisy, bahkan disejajarkan dengan Abu Sufyan. Ketika itu Abu Jahal sudah mati. Ketika itu Umayyah bin Khalaf juga sudah mati. Yang hadir pada saat itu adalah Abu Sufyan. Kemudian ada anaknya Umayyah yang hadir, dan juga Sa'id bin Amir yang masih muda, sama sejajar duduknya dengan para pembesar kabilah tersebut. Dia ikut menyaksikannya. Dia ikut melihat bagaimana kejamnya orang-orang kafir terhadap sahabat Nabi SAW. Dia menyaksikan dengan matanya bagaimana tubuh Khubayb diiris-iris, dipotong-potong, bahagian demi bahagian. Ketika orang-orang kafir Quraisy sudah pulang ke rumah mereka, tapi Sa'id tidak bisa hilang dari pikirannya apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Khubayb, sehingga ketika dia melihat, menyaksikan bagaimana kuatnya iman yang ada di dalam diri Khubayb bin Adi, bagaimana besar kecintaannya kepada Nabi SAW, itulah yang menyebabkan dia mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Ada beberapa pelajaran yang disebutkan oleh ahli sejarah yang diambil oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi dari kejadian Khubayb bin Adi. Yang pertama, allama Sa'idan ma lam yakun ya'lam min qabl, allamahu anna al-hayata al-haqqah aqidatun wa jihadun fi sabilil aqidati hatta al-maut. Ini yang pertama dia pelajari, bahwasanya hakikat kehidupan adalah mempertahankan akidah. Hakikat kehidupan adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kehidupan adalah mempertahankan tauhid sampai meninggal. Sehingga ketika ditawarkan keselamatan, namun tinggalkan agama Nabi Muhammad, tinggalkan tauhidnya, kembali kepada agama nenek moyangnya, ini yang dia tidak mau lakukan. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang mempertahankan akidah, yang mempertahankan tauhidnya walaupun nyawa di hadapannya, walaupun nyawa tantangannya. Kemudian pelajaran yang kedua, wa 'allamahu aidan anna al-iman ar-rasikh yaf'alul a'ajib wa yasna'ul mu'jizat. Iman yang sudah terukir di dalam hati nanti akan tergambar dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang sangat menakjubkan. Subhanallah, ketika dia ditanya, ditawarkan keselamatan, digantikan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi apa yang dijawab dengan iman yang tertanam tersebut? Sebuah kalimat-kalimat yang menakjubkan, yang tidak akan pernah terbayang oleh siapapun. Ini iman yang rasikh, yang tertanam di dalam hati seseorang, sehingga nyawa pun dia lepaskan demi akidahnya. Kemudian yang ketiga, wa 'allamahu amran akhar huwa anna ar-rajul alladhi yuhibbuhu ashabuhu kull hadha al-hubb innama huwa nabiyyun muayyadun minas sama'. Sesungguhnya seseorang laki-laki yang dicintai oleh sahabatnya seperti kecintaan seperti kecintaan Khubayb bin Adi kepada Nabi SAW, maka yang terbayang dalam pikirannya orang yang dia cintai seperti itu tidak ada lagi kecuali seorang nabi. Karena tidak mungkin seseorang yang dicintai itu orang biasa, orang yang sanggup mencintai seseorang melebihi daripada kecintaan dia kepada dirinya, kepada nyawanya,
maka orang itu adalah seorang nabi. Sehingga inilah yang membuat Sa'id bin Amir al-Jumahi masuk Islam. Beberapa hari setelah dia memikirkan kejadian ini, dia langsung berdiri di hadapan orang-orang kafir Quraisy Makkah dan mengiklankan Islamnya. Dan dia mengatakan, saya berlepas dari kezaliman-kezaliman yang kalian lakukan terhadap Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sehingga ketika itu dia langsung berangkat ke Madinah menghadap Nabi SAW dan menyatakan keislamannya. Subhanallah. Sungguh luar biasa bagaimana perjuangan mereka dan pengorbanan mereka di dalam mempertahankan agama mereka, sanggup mengorbankan nyawanya. Kemudian pengorbanan yang lain adalah Abdullah bin Jahsy, yang mana Abdullah bin Jahsy ini diuji dengan hartanya, berkorban, sanggup mengorbankan hartanya demi Islam, demi berjuang bersama Nabi SAW. Abdullah bin Jahsy ini adalah saudara ipar Nabi, karena dia punya saudari Zainab binti Jahsy, yang awalnya Zainab ini dinikahkan kepada Zaid bin Harisah. Kemudian Zaid bin Harisah merasa dirinya tidak pantas, karena Zaid bin Harisah awalnya dari seorang budak, dimerdekakan oleh Nabi SAW, kemudian diangkat menjadi anak, yang awalnya Zaid bin Harisah ini Zaid bin Muhammad, karena dia menyatakan dirinya memilih Nabi SAW daripada ayahnya, daripada pamannya, daripada ibunya. Maka ketika dia mengiklankan itu, Nabi langsung mengangkatnya sebagai anak, Zaid bin Muhammad. Lalu tidak lama setelah itu turun ayat, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Jadi tidak lagi dibolehkan tabanni, mengangkat anak kemudian dinisbatkan kepada kita, sehingga diganti lagi namanya Zaid bin Harisah. Tapi tetap diasuh oleh Nabi, dibesarkan oleh Nabi. Kemudian ketika dia sudah dewasa, dilamarlah seorang wanita bangsawan, yaitu Zainab binti Jahsy. Namun karena dia tidak percaya diri atau tidak Zaid bin Harisah ini tidak merasa pantas, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan kepada beliau, amsik alaika zaujaka wattaqillah, pegang istrimu, jaga istrimu, dan bertakwalah kepada Allah. Tapi Zaid tidak sanggup. Maka turun lagi ayat setelah itu untuk memisahkan mereka. Kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Dinikahi oleh Nabi SAW sehingga menjadi istri Nabi. Dan Abdullah bin Jahsy ini seorang yang kaya raya. Bahkan di Mekah itu rumah yang paling mewah itu adalah rumahnya. Tapi ketika dia sudah Islam, datang panggilan hijrah, ditinggalkan semua hartanya, dia berangkat bersama Nabi SAW, bersama para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Semua hartanya, rumahnya, perkebunannya, perniagaannya, semua ditinggalkan. Tapi ketika datang berita kepadanya bahwasanya rumah mewahnya sudah diambil alih oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu pada saat itu Abu Jahal bersama sahabatnya Umayyah bin Khalaf. Rumahnya diambil, diotak-atik. Maka ketika berita itu sampai ke telinganya, dia mengadukan hal ini ke hadapan Nabi SAW. Lalu apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, ala tardha ya Abdullah
an yu'tiyakallahu biha daran fil jannah? Tidakkah engkau ridha wahai Abdullah, Allah Subhanahu wa taala menggantikan rumahmu yang di Mekah tersebut, Allah menggantinya istana di dalam surga, rumah di dalam surga. Maka ketika ini yang disampaikan oleh Nabi SAW, dia mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, saya ridho, saya mau. Maka Rasul mengatakan, dzalikalah, engkau pasti akan mendapatkannya. Subhanallah. Apa artinya harta dunia? Dia korbankan demi keselamatan Islam, dia korbankan demi akidahnya, dia korbankan demi menyelamatkan agamanya, dia tinggalkan semuanya. Dan kisah yang seperti ini banyak sekali, banyak diantara sahabat-sahabat yang demikian. Bahkan Abdurrahman bin Auf memberikan hartanya kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW. Di setiap perjuangan pasti dia memberikan hartanya untuk ikut berjuang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kisah yang lain adalah kisah perjuangan sahabat yang mulia yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun yang di dalam judul kita bahas sebelum Sa'ad apa? Sa'ad ini cerita tambahan sebenarnya, ya, cerita tambahan dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang aslinya kita bawakan kisah tentang Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, karena kisah Abu Ubaidah bin Jarrah hampir mirip, ya, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Ubaidah bin Jarrah nama aslinya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Azan dulu ya. Sholat dulu kita. Nanti kita ambil satu kisah lagi, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah yang ceritanya mirip dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.